Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang ilmu usul fikih. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang ta'rif atau definisi dari usul fiqh, ya. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang apa yang dimaksud dengan usul, bahwa usul fiqh bisa didefinisikan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengetahui makna dari setiap kata yang menyusun istilah usulul fiqh, ya, dengan mengetahui makna kata usul dan mengetahui makna kata al-fiqh. Dan kita pada kajian yang lalu sudah membahas tentang makna usul, bahwa kata usul itu adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari kata asal yang bermakna dasar, sehingga usul artinya adalah dasar-dasar. Kemudian pada kajian kali ini kita akan membahas tentang al-fiqh. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Kata fiqih yang menjadi bagian dari kata dalam istilah usulul fiqh bermakna pemahaman. Dalam bahasa maknanya pemahaman. Semua pemahaman bisa disebut dengan fikih. Pemahaman tentang syariat, pemahaman tentang akidah, pemahaman tentang ilmu dunia. Ini secara bahasa bisa disebut fikih. Makanya di antara perkataan kaumnya Nabi Syuaib, mereka mengatakan qalu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka mengatakan kami tidak memahami banyak perkataan yang engkau katakan. Kata-katanya nafqahu dari kata-kata fikih, ya. Kata dasarnya fikih. Di dalam bahasa bermakna pemahaman. Wa minhu qauluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini perkataan Nabi Musa atau doa Nabi Musa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Thaha, ya. Wahlul 'uqdatam min lisani artinya bukalah kekakuan lidahku, kekakuan lisanku, yafqahu qawli, agar mereka memahami dengan baik perkataanku. Di sini ada kata-kata yafqahu yang artinya adalah memahami, sehingga fikih bermakna pemahaman. Wastilahan, fikih secara istilah, ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah, berhubungan dengan perbuatan seorang hamba yang tampak, berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Ini fikih secara istilah. Mengetahui
atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah seseorang, berhubungan dengan perbuatan seseorang yang tampak berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Apa perbedaan fikih secara bahasa dengan fikih secara istilah? Perbedaannya, fikih secara bahasa lebih luas karena semua pemahaman masuk dalam fikih. Sedangkan secara istilah, fikih hanya tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah seseorang, perbuatan seseorang yang tampak. Ini perbedaan antara fikih secara bahasa dengan fikih secara istilah. Fal muradu biqaulina ma'rifah. Di sini muallif rahimahullah ingin menjelaskan secara detail kata per kata dari definisi fikih. Ma'rifah di dalam definisi tersebut, definisi fikih bermakna al-ilmu wadh-dhann, mencakup pengetahuan dan persangkaan. Jadi dalam masalah fikih ya, kadang ada hukum-hukum yang kita ketahui secara pasti. Kadang ada hukum-hukum yang pengetahuan kita tidak pasti, ada kemungkinan lain. Seperti misalnya bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Sholat 5 waktu wajib. Ini hukum syariat. Pengetahuan kita terhadap hukum syariat bahwa sholat 5 waktu itu wajib pasti. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali, sehingga kesimpulan kita untuk mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu wajib pasti, tidak mungkin salah, karena dalilnya sangat banyak sekali dan tidak ada yang menentang dalil-dalil tersebut, tidak ada yang menyelisihi dalil-dalil tersebut. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala misalnya ya sering kali mengulang kata-kata wa aqimus shalah, dirikanlah salat, dalam banyak ayat. Tidak hanya 1-2 ayat, tapi sangat banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk salat. Kesimpulannya bahwa salat itu diwajibkan karena perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Di dalam hadis bahkan disebutkan furidatis shalah, diwajibkan salat. Ya, dalam banyak hadis dikatakan dengan kata-kata furidatis shalah, salat diwajibkan. Sehingga kesimpulan kita bahwa salat itu wajib pasti. Ada hukum-hukum fikih yang masih ada kemungkinan salahnya. Masih ada kemungkinan salahnya. Kemungkinan benarnya lebih besar, tapi ada kemungkinan salahnya. Misalnya apa? Misalnya tentang apakah kita ketika sujud mendahulukan lutut dulu ataukah tangan dulu. Para ulama berbeda pendapat di sini. Dalilnya bertentangan, ada pertentangan antara dalil-dalil yang ada. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan oleh seorang mujtahid bisa ada kemungkinan salahnya, walaupun lebih kecil. Seorang mujtahid yang berkesimpulan bahwa mendahulukan tangan lebih dekat kepada dalil, dia tidak menafikan ada kemungkinan bahwa mendahulukan lutut lebih dekat kepada dalil atau yang benar. Dia tidak menafikan, tidak bisa dia menafikan hal tersebut. Secara pasti tidak bisa. Karena memang dalilnya ada pertentangan di antara dalil-dalil yang ada. Ini persangkaan. Persangkaan itu yang dimaksud dengan adh-dhann adalah kemungkinan besar. Kemungkinan besar yang benar adalah yang ini.
tapi tidak bisa memastikan bahwa itulah yang benar 100%. Karena ada dalil-dalil yang bertentangan. Misalnya lagi, apakah yang benar itu ketika kita i'tidal meletakkan tangan di dada dengan bersedekap, ataukah kita melepaskan tangan kita? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah itu, ya. Karena ada pertentangan dalil-dalil yang ada, sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun tidak bisa dipastikan kebenarannya. Sehingga kemungkinan besar yang benar adalah ini. Itu yang bisa dikatakan oleh seorang mujtahid ketika masalah-masalahnya demikian. Kemungkinan besar yang benar adalah masalah ini. Yang lebih dekat kepada dalil adalah yang ini. Tidak bisa dia mengatakan bahwa inilah yang benar dan ini pasti benarnya 100%. Tidak bisa, karena ada kemungkinan masih mengandung kemungkinan lain. Ini yang dimaksud dengan al-ilmu wadh-dhann, bahwa kata-kata ma'rifah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, pengetahuan di sini mencakup al-ilmu, pengetahuan yang pasti, wadh-dhannu, dan pengetahuan yang masih kemungkinan besar, belum bisa dipastikan secara 100%. Lianna idrakal ahkamil fiqhiyah qad yakunu yaqiniyan, karena mengetahui hukum fikih bisa secara yakin, yaitu 100% tadi, wa qad yakunu dhanniyan, dan bisa secara kemungkinan besar saja. Kama fi katsirin min masailil fiqh, sebagaimana terdapat dalam banyak masalah-masalah fikhiyah, ya, masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kebanyakan dalam masalah-masalah tersebut seorang mujtahid tidak bisa memastikan secara pasti 100% bahwa itulah yang benar. Seorang mujtahid seringkali dalam masalah-masalah yang demikian tidak bisa memastikan. Inilah yang disebut dengan adh-dhann tadi, yaitu kemungkinan besar. Wal muradu biqaulina al-ahkam asy-syar'iyyah, yang dimaksud dengan perkataan kami dalam definisi fikih hukum-hukum syariat adalah al-ahkamul mutalaqqah minasy-syar', hukum-hukum yang diambil dari syariat, kal wujub, seperti hukum wajib, wat tahrim, seperti hukum haram, fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyah, sehingga dikecualikan hukum-hukum yang berhubungan dengan logika. Jadi fikih itu membahas tentang hukum syariat saja. Selain hukum syariat, misalnya hukum logika, ini tidak masuk dalam pembahasan fikih. Kama arifat annal kulla akbaru minal juz'i, seperti pengetahuan bahwa semua keseluruhan itu pasti lebih besar daripada bagiannya. Sesuatu yang menyeluruh itu lebih besar daripada bagiannya. Wal ahkam al-adiyah, keluar juga dalam masalah fikih hukum-hukum yang berhubungan dengan kebiasaan, berhubungan dengan adat, kebiasaan. Kama arifati nuzulit talli fil lailati syatiyah idza kana al-jawu sahwa, sebagaimana pengetahuan tentang turunnya embun, ya, ketika malam yang dingin dan udara terang, ya, ada embun. Ini pengetahuan yang berdasarkan adat kebiasaan, tidak berdasarkan hukum syariat. Ini juga tidak dibahas dalam masalah fikih. Seperti contohnya lagi, misalnya orang kalau flu biasanya badannya agak tidak enak, ya, kurang enak badannya orang kalau flu, pusing-pusing. Ini hukum yang berhubungan dengan adat kebiasaan, tidak dibahas dalam masalah fikih. Wal muradu biqaulina al-amaliyah, yang dimaksud dengan perkataan kami dalam definisi fikih, yaitu perkataan al-amaliyah,
hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah seseorang, perbuatan yang tampak pada seseorang, adalah ma la yata'allaqu bil i'tiqad, yaitu hukum yang tidak berhubungan dengan akidah, tidak berhubungan dengan keyakinan seseorang. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan tidak masuk dalam fikih secara istilah. Kas-salati waz zakah, sebagaimana salat, ya, amal seseorang yang tampak, salat tampak. Waz zakah, zakat juga tampak. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, sehingga dengan ini keluarlah sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan seseorang. Katauhidillah, seperti mentauhidkan Allah, ya, ini berhubungan dengan hati. Kita tidak tahu keyakinan seseorang, tidak kelihatan. Ini tidak masuk dalam pembahasan ilmu fikih, tapi masuknya pembahasan ilmu akidah. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih, pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masuk dalam pembahasan ilmu fikih, masuknya dalam pembahasan ilmu akidah. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang menjelaskan masalah ini tidak masuk dalam istilah fikih, tidak masuk dalam istilah ilmu fikih. Wal muradu biqaulina bi adillatiha tafsiliyah, adapun yang dimaksud dengan perkataan kami dalam definisi fikih dengan dalil-dalilnya yang terperinci, adillatul fiqhil maqrunati bimasailil fiqhit tafsiliyah, yaitu dalil-dalil fikih yang disebutkan bersamaan dengan masalah-masalah fikih yang terperinci. Jadi dalam masalah fikih, ya, ketika kita membahas masalah sholat, ada dalil-dalil khusus tentang sholat, dalil-dalil khusus tentang sholat. Jadi ketika kita mengetahui masalah sholat, kita tahu juga dalil-dalil yang terperinci tentang sholat tersebut. Inilah yang dimaksud dengan dalil-dalil yang terperinci. Kita misalnya membahas tentang zakat, kita tahu dalil-dalil terperinci tentang zakatnya. Kita membahas tentang masalah haji, maka kita tahu dalil-dalil terperinci tentang masalah haji tersebut. Inilah fikih, ya. Ketika kita membahas masalah fikih, kita membahas tentang dalil-dalilnya juga. Kalau kita tahu hukum saja tanpa tahu dalilnya, maka kita belum mengetahui fikih. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum yang berhubungan dengan amaliyah seseorang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Kita tahu hukumnya demikian, dalilnya ini. Hukumnya demikian, dalilnya ini. Dalilnya terperinci, dalil khusus tentang masalah-masalah itu. Sehingga kalau ada orang yang tahu hukum sesuatu tapi dia tidak tahu dalilnya, maka dia belum tahu ilmu fikih. Orang yang tahu hukum sangat banyak sekali, masalah-masalah yang bermacam-macam dia tahu hukumnya, tapi dia tidak tahu dalilnya, tidak bisa disebut sebagai ahli fikih karena dia tidak tahu dalilnya, syaratnya kurang. Fal muradu fa kharaja bihi usulul fiqh, dengan kata-kata berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci, maka dikecualikan ilmu usulul fiqh. Lianna al-bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqhil ijmaliyah. Karena pembahasan dalam masalah usul fikih itu tentang dalil-dalil fikih secara global. Ya. Perbedaan antara fikih dengan usul fikih itu dalilnya berbeda. Kalau fikih dalilnya terperinci, setiap masalah disebutkan dalil-dalilnya secara terperinci. Kalau usul fikih bedanya, dia hanya membahas tentang dalil-dalil umum secara global. Misalnya membahas tentang apakah perintah itu menunjukkan kewajiban, dibahas. Kesimpulannya, perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban. Ini sangat umum sekali, masih sangat global. Masih sangat global. Inilah usul fikih.
Misalnya lagi an-nahyu yaqtadi at-tahrim, larangan itu menunjukkan keharaman. Ini global, masih sangat umum sekali. Kalau nanti diterapkan pada masalah-masalah tertentu, nanti jadinya fikih. Tapi globalnya itu adalah usul fikih. Misalnya bahwa isim mausul menunjukkan keumuman. Isim mausul menunjukkan keumuman. Setiap ada isim mausul berarti maknanya umum. Ini global ya, semua membahas tentang semua dalil. Semua dalil kalau ada isim mausulnya berarti umum pada asalnya. Ini kaidah-kaidah yang umum yang dibahas di usul fikih. Sedangkan di fikih tidak demikian. Apa dalilnya solat? Langsung disebutkan firman Allah tentang solat ini, sabda Nabi tentang solat itu. Apa dalilnya zakat itu wajib? Langsung disebutkan ayat tentang zakat. Langsung disebutkan hadis tentang zakat. Jadi dalilnya terperinci, khusus, dalil-dalil khusus. Sedangkan yang dibahas di usul fikih adalah dalil-dalil secara globalnya. Apakah Al-Quran itu dalil? Itu dibahas di usul fikih. Dalil. Apakah perkataan sahabat itu dalil? Dibahas di usul fikih. Karena itu globalnya. Sedangkan ketika diterapkan di masalah-masalah tertentu, maka ini jadinya fikih. Apa dalil bahwa misalnya boleh memotong jenggot setelah lebih dari 1 genggam? Dalilnya adalah perkataan sahabat. Sahabat Abu Hurairah pernah melakukan hal ini. Dalilnya perkataan sahabat ini usul fikih. Kemudian ketika dikatakan Abu Hurairah pernah melakukan hal tersebut, maka ini fikihnya di sini. Usul fikihnya yang tadi bahwa perkataan sahabat itu dalil. Perbuatan sahabat itu dalil. Ini usul fikihnya. Fikihnya ketika kita katakan bahwa sahabat Abu Hurairah pernah memotong jenggot yang melebihi 1 genggaman. Sahabat Ibnu Umar juga pernah melakukan hal demikian ketika beliau haji, ketika tahallul. Ini dalil terperincinya. Ini perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Bisa dipahami ya? Tayyib. Ats-tsani bi'tibari kauni. Definisi yang kedua dari usul fikih dilihat dari bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fannil muayyan. Dilihat dari susunan dari kata-kata usul fikih itu. Ketika sudah disusun ada makna lain. Fayu'rafu aw fayu'arrafu bi annahu ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Maka ketika kita melihat usul fikih setelah dijadikan sebagai satu rangkaian istilah, maka definisinya adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana seseorang mengambil manfaat dari dalil-dalil tersebut untuk menelurkan hukum-hukum, dan pembahasan tentang orang yang mengambil manfaat dari dalil-dalil itu. Inilah usul fikih dilihat dari rangkaian kata-kata usul fikih. Jadi usul fikih bisa cek.
Usul fikih ya, usul fikih. Tidak boleh. Usul fikih ya. Definisi usul fikih itu bisa dilihat bisa didefinisikan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan melihat definisi dari setiap kata yang merangkainya, usul dan fiqh. Enggak bisa ini. Jadi kita definisikan kata usul, kita definisikan kata fikih. Tadi definisinya usul adalah dasar-dasar. Fikih adalah ilmu fikih. Ya. Usul fikih dilihat dari definisi ini berarti dasar-dasar dalam ilmu fikih. Dasar-dasar dalam ilmu fikih. Jadi semua yang menjadi dasar ilmu fikih itu adalah usul fikih. Dasar-dasar itu apa? Dalil. Dalil dalam ilmu fikih itulah usul fikih. Ini definisi usul fikih dilihat dari kata-kata yang merangkainya. Setelah menjadi rangkaian istilah usul fikih, maka definisinya lain. Definisinya adalah ilmun, intinya ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut dan pembahasan tentang orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut, ya. Definisinya panjang ya. Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut kemudian yang ketiga keadaan orang-orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Inilah yang dibahas dalam ilmu usul fikih ya. Yang pertama yang dibahas adalah tentang dalil-dalil fikih secara global. Bahwa kitab Al-Quran itu dalil, sunnah itu dalil, ijma' itu dalil. Misalnya perkataan sahabat itu dalil, istihsan itu dalil. Tentang dalil-dalil secara global. Bagaimana istihsan yang bisa dijadikan sebagai dalil disebutkan dalam usul fikih. Pembahasan yang kedua tentang bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Ini yang kedua yang dibahas dalam usul fikih. Bahwa misalnya ketika ada perintah dalam Al-Quran maka menunjukkan kewajiban. Bahwa ketika ada larangan dalam hadis maka itu menunjukkan keharaman. Kalau perintahnya misalnya dalam masalah adab bisa menunjukkan suatu anjuran saja, tidak menunjukkan kewajiban. Cara bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Dalilnya sudah ditentukan. Bagaimana cara mengambil faedah dari dalil ini sehingga menelurkan hukum. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang keadaan orang-orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Keadaan orang yang mengambil faedah dari dalil terbagi menjadi dua. Yang satu muqallid,
yang kedua mujtahid. Yang muqallid ini dibahas bagaimana seseorang menjadi muqallid. Muqallid adalah orang yang mengikuti saja. Sedang mujtahid adalah orang yang bisa berijtihad untuk menentukan suatu hukum. Ya, ini dibahas juga dalam masalah usul fikih ya, dalam ilmu usul fikih. Dari sini ada perbedaan-perbedaan ya. Definisi yang pertama dengan melihat susunan katanya, definisi yang kedua dengan melihat rangkaian dari susunan kata-kata tersebut. Kalau kita melihat definisi ini, definisi yang kedua ya, kita melihat bahwa dia lebih luas cakupannya daripada definisi yang pertama. Karena yang pertama hanya dalil-dalil ilmu fikih saja, hanya membahas tentang ininya saja. Sedangkan ketika kita mendefinisikan usul fikih secara rangkaian, maka dia membahas tentang dalil-dalil fikih, membahas tentang cara bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut, dan yang ketiga adalah tentang keadaan orang-orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut ya. Bisa dipahami dengan baik ya? Taib. Fal muradu biqaulina al-ijmaliyah, yang dimaksud dengan perkataan kami dalam definisi usul fikih bahwa dalil-dalil yang dimaksud dalam ilmu usul fikih adalah dalil-dalil global. Yang dimaksud adalah al-qawaidul ammah, kaidah-kaidah umum. Mithlu qaulihim, seperti perkataan mereka al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Wan nahyu lit tahrim, larangan menunjukkan keharaman. Was-sihhatu taqtadin nufudz, hukum ketika suatu akad itu dikatakan sah, maka ada konsekuensi dari akad tersebut. Fa kharaja bihi al-adillatut tafsiliyah, maka keluar dari cakupan usul fikih al-adillatut tafsiliyah, dalil-dalil yang terperinci. Fala tudhkar fi usulil fiqh, maka dalil-dalil yang terperinci tersebut tidak akan disebutkan di dalam ilmu usul fikih illa ala sabilit tamthil lil qaidah, kecuali karena ingin menyebutkan contoh dari sebuah kaidah umum. Wal muradu biqaulina wa kayfiyatul istifadati minha, sedangkan maksud dari perkataan kami bagaimana cara mengambil faedah-faedah dari dalil-dalil yang global tersebut adalah ma'rifatu kaifa yastafidul ahkama min adillatiha bidirasati ahkamil alfaz wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dhalik, yaitu mengetahui bagaimana kita mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut sehingga bisa menelurkan suatu hukum syariat. Seperti misalnya tentang apakah lafal ini umum atau khusus, apakah lafal ini mutlak ataukah muqayyad, apakah dalil ini menasakh ataukah dinasakh, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ya, ini cara seseorang mengambil faedah dari hukum yang ada dalam syariat, dari dalil yang ada dalam syariat, dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Di sana ada pembahasan, dalil ini dalil umum. Kemudian ada pembahasan lain, dalil ini dalil khusus. Dalil ini sudah dinasakh, ini dalil yang menasakhnya, ini dalil yang menggantinya, yang menghapusnya. Ini dalil ini mutlak, harus dibawa ke dalil yang muqayyad. Ini cara-cara untuk menelurkan suatu hukum dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah dan dari dalil-dalil yang lainnya. Fa innahu bi itrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Karena dengan mengetahui kaidah-kaidah umum tersebut, seorang mujtahid bisa mengambil faedah
dari dalil-dalil itu untuk menelurkan hukum syariat. Wal muradu biqaulina wa halil mustafid, yang dimaksud dengan perkataan kami dan pembahasan tentang keadaan orang yang mengambil faidah dari dalil-dalil yang global tersebut adalah ma'rifatu halil mustafid wa huwal mujtahid, yaitu mengetahui tentang keadaan orang yang bisa mengambil faedah dari dalil yang ada. Wa huwal mujtahid, yaitu seorang mujtahid. Summiya mustafida, dikatakan atau disebut sebagai mustafid, orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil yang ada, li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkama min adillatiha libulughihi martabatal ijtihad. Karena orang tersebut bisa mengambil faedah dengan sendirinya dari mengambil faedah sendiri dari dalil-dalil yang ada, hukum-hukum syariat, karena orang tersebut sudah sampai pada derajat mujtahid. Fa ma'rifatul mujtahid wa syurutul ijtihad wa hukmuhu wa nahwu dzalik yubhath fi usulil fiqh. Sehingga pengetahuan tentang siapakah mujtahid, apa syarat-syarat ijtihad, apa hukum-hukum seorang yang mujtahid, ya, apa yang menjadi kewajiban dia, dan yang lainnya itu dibahas di ilmu usul fiqh. Inilah ilmu usul fiqh, ya, ilmu yang membahas tentang 3 perkara besar tadi. Yang pertama tentang dalil-dalil fikih secara global, yang kedua bagaimana kita menelurkan hukum dari dalil-dalil yang ada, dan yang ketiga tentang siapakah seorang mujtahid, ya. Biasanya di dalamnya juga dibahas tentang siapakah yang bukan mujtahid, yang dimaksud adalah siapakah yang muqallid. Nanti kewajibannya berbeda. Apa kewajiban seorang mujtahid, apa kewajiban seorang muqallid, ini berbeda-beda, dan itu semuanya dibahas dalam ilmu usul fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita tadi sudah membahas tentang definisi dari usul fikih. Kemudian kita akan membahas tentang faedah usul fikih. Faedatu usulul fiqh, manfaat dari mempelajari ilmu usul fiqh. Inna usulul fiqhi ilmun jalilul qadr. Sesungguhnya ilmu usul fikih adalah ilmu yang sangat agung, balighul ahammiyah, yang sangat penting sekali, ghazirul faedah, faedahnya sangat banyak. Di antara faedahnya, faedatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha ikhrajul ahkam, yastati'u biha istikhrajal ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Faedah yang paling penting dari ilmu usul fikih adalah sampainya seseorang kepada kemampuan untuk menelurkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya sesuai dengan dasar-dasar yang lurus, dasar-dasar yang benar. Ini manfaat utama dari ilmu usulul fiqh. Makanya kalau kita belajar ilmu usulul fiqh, tapi nanti setelah belajar masih belum bisa menyimpulkan hukum-hukum syariat, dalil-dalil yang ada, ya, berdasarkan kaidah-kaidah yang benar, maka berarti kita belum bisa berhasil dalam menguasai ilmu usulul fiqh. Kalau kita menguasai ilmu usul fikih ini dengan benar, maka kita akan sampai pada kemampuan untuk bisa menyimpulkan hukum-hukum syariat
dari dalil-dalil yang ada berdasarkan kaidah-kaidah yang benar. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqil al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu yang terpisah dari yang lainnya, satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, adalah Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Muhammad bin Idris. Thumma taba'ahul ulama fi dzalik. Kemudian para ulama setelahnya mengikuti beliau dalam hal tersebut. Fa'allafu fihi at-ta'alif al-mutanawwi'ah. Mereka mengarang banyak kitab yang beraneka ragam dalam masalah usul fiqh. Ma baina manthurin wa manzum. Ada yang tulisan, ya. Ada yang tulisan biasa, ada yang nazam, ya, syair-syair, bait-bait. Wa mukhtasarin wa mabsut. Ada yang tulisannya ringkas, ada yang tulisannya panjang. Hatta sara fannan mustaqillan, sehingga jadilah ilmu usul fikih ini sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lahu qiyanuhu wa mumayyizatuhu, yang mempunyai keistimewaan tersendiri daripada ilmu yang lainnya. Alhamdulillah, sudah sampai pada apa yang ingin kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Saya ingin memberikan kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kesimpulan yang pertama, tentang definisi fikih, ya. Definisi fikih yang kita pelajari pada hari ini. Definisi fikih. Apa definisinya? Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah seseorang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang definisi usul fikih, ya. Definisi usul fikih. Definisinya apa? Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana cara menyimpulkan, cara mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Dan yang ketiga, mengetahui keadaan orang yang bisa mengambil dari dalil-dalil tersebut. Saya ingin memberikan sebuah penjelasan yang lebih detail tentang masalah ini, ya, fikih, usul fikih, dan yang ketiga adalah kaidah fikih, agar kita tahu perbedaan dari tiga hal ini. Fikih, saya ingin memberikan contoh dulu usul fikih, ya. Usul fikih dalilnya global, ya, dalilnya global. Saya misalkan usul fikih ada tiga. Dalil global, kemudian cara mengambil faedah dari dalil tersebut, dalil yang global. Kemudian yang ketiga, keadaan orang yang mengambil dalil, mengambil faedah. Dalil global, contohnya misalnya Al-Quran itu hujjah. Ini dalil global, ya. Al-Quran itu hujjah.
Kemudian yang kedua, cara mengambil faedah dari dalil yang global. Misalnya Al-Quran itu hujjah. Cara mengambil dalil dari Al-Quran, misalnya ada dalil dari Al-Quran, aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini perintah untuk menjalankan salat. Hasilnya apa? Perintah itu menunjukkan kewajiban. Cara mengambil faedah dari dalil yang global. Ini dalilnya sudah masih global, aqimus shalah. Bagaimana kita mengambil faedah dari dalil ini untuk menunjukkan kewajiban dengan kaidah usul fikih ini. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadilah bahwa salat itu kewajiban. Ini cara, di antara caranya seperti itu. Misalnya lagi, la darara wa la dirar. Hukumnya rokok itu haram. La darara wa la dirar. Rokok itu haram. Apa yang menjadikan kita bisa menyimpulkan rokok itu haram dari hadis ini? Adalah dengan kaidah yang mengatakan bahwa an-nakirah fi siyaqin nafi yadullu 'alal umum. Ketika ada kata-kata nakirah, ini nakirah ya, tidak ada alnya, dalam konteks penafian la darara, menunjukkan keumuman. Jadi tidak boleh ada kemudaratan apapun, ya, tidak boleh ada kemudaratan atau bahaya apapun. Kita tidak boleh membahayakan diri kita maupun membahayakan orang lain, umum, sehingga rokok masuk dalam hadis ini. Karena rokok membahayakan diri perokok, juga membahayakan orang lain. Kaidahnya, kaidah usul fikihnya ini, al-nakirah fi siyaqin nafi yadullu 'alal umum. Ini cara mengambil faedah dari dalil yang global. Tayyib. Keadaan orang yang mengambil faedah maksudnya adalah mujtahid tadi ya, mujtahid. Inilah cakupan usul fikih secara global. Cakupan usul fikih secara global. Bisa dipahami ya, sudah ya? Saya hapus ya. Fikih, usul fikih dan kaidah fikih. Fikih adalah tentang pengetahuan kita tentang hukum syariat yang membahas tentang amaliyah seseorang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Saya misalkan hukum sholat wajib. Saya ulang-ulang tidak masalah ya, atau kita ganti hukum puasa wajib. Puasa itu wajib. Ini hukum syariat. Hukum syariat yang membahas tentang amaliyah seseorang, puasa, berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Dalilnya apa? Kutiba alaikumus shiyam. Jadi dalilnya terperinci, khusus langsung masalah wajibnya puasa.
Inilah fikih. Sedangkan usul fikih dalilnya global. As-sunnah itu hujjah atau dalil yang muktabar. Sunnah itu hujjah. Ini global sekali karena bisa berkaitan dengan masalah puasa, bisa berkaitan dengan masalah salat, bisa berkaitan dengan masalah zakat, bisa berkaitan dengan masalah haji, umrah, bisa berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, bisa berkaitan dengan muamalah, masalah-masalah tentang bisnis. Dalilnya global. As-sunnah itu hujjah. Perkataan sahabat itu hujjah, masih global, ya. Ini usul fikih. Nanti ada kaidah-kaidah seperti kaidah yang tadi ya, bahwa perintah menunjukkan kewajiban, masih umum dimanapun perintah tersebut menunjukkan kewajiban. Ini usul fikih seperti ini contohnya. Masih global. Jadi ini bisa diterapkan dalam masalah-masalah yang sangat banyak. Masalah-masalah yang sangat banyak. Setiap ada dalilnya dari sunnah, berarti kita katakan sunnah itu hujjah. Perkataan sahabat. Ada perkataan sahabat, ada perbuatan sahabat yang menjelaskan tentang sesuatu, maka kita katakan itu hujjah. Itu hujjah dalam apapun. Adapun kaidah fikih, perbedaannya dengan usul fikih adalah bahwa kaidah ini berhubungan dengan perbuatan manusia. Ini diantara perbedaan yang sangat mudah untuk difahami antara kaidah fikih dengan usulul fiqh. Perbedaannya bahwa usul fikih berhubungan dengan dalilnya, berhubungan dengan dalil, sedangkan kaidah fikih berhubungan dengan perbuatan manusia. Innamal a'malu binniyat. Yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan manusia. Sesungguhnya amalan manusia tergantung niatnya. Jadi kaidah fikih berhubungan dengan perbuatan manusia. Usul fikih berhubungan dengan dalilnya. Sedangkan fikih adalah hukum, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Hukum-hukum amaliyah, ya, hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah. Misalnya al-yaqin la yazulu bisyak. Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah keyakinan manusia. Ya, ini yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah keyakinan manusia tidak bisa dihilangkan dengan keraguan dia. Jadi langsung berhubungan dengan perbuatan manusia tersebut. Contohnya lagi apa? Al-'adatu muhakkamah. Ini maksudnya adat apa? Adatnya manusia. Jadi hubungannya langsung dengan perbuatan manusia. Berbeda dengan usul fikih, berhubungan dengan dalilnya. Makanya yang dibahas tentang dalil-dalil.
tentang dalil Al-Quran, Sunnah, ijma, perbuatan sahabat, kemudian qiyas, tentang masalah dalilnya. Sedangkan kaidah fikih atau usul fikih atau kaidah fikih berhubungan dengan perbuatan manusia. Ini perbedaan yang pertama yang sangat mencolok dari usul fikih dan kaidah fikih. Ada perbedaan lain, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Perbedaan lain yang juga bagus, mudah untuk difahami adalah bahwa kaidah usul fikih tidak bisa menjelaskan tentang hukum secara langsung. Sedangkan kaidah fikih bisa menjelaskan hukum secara langsung. Misalnya tentang apabila seseorang ragu di dalam sholatnya, apakah dia sudah sholat 3 rakaat ataukah sudah sholat 4 rakaat. Ragu ketika sholat. 3 atau 4 rakaat. Dengan kaidah fikih kita bisa langsung mengambil hukumnya. Kaidah fikihnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yakinnya 3. Berarti dia harus menambah 1 rakaat lagi apabila sholatnya sholat isya. Langsung bisa diambil dari kaidah ini, ya, tanpa harus ada dalil, tanpa harus melihat dalil Al-Quran, dalil Sunnah. Langsung dari kaidah ini bisa kita simpulkan hukum. Sedangkan kaidah usul fikih tidak bisa demikian. Sunnah itu hujjah. Kita tidak bisa mengambil hukum langsung dari kaidah ini untuk menghukumi ini. Ragu ketika sholat 3 atau 4 rakaat, terus kita katakan sunnah itu hujjah, belum ada hukumnya, belum ada hukumnya. Tapi kalau kaidah fikih langsung ada hukumnya. Ini kaidah perbedaan antara usul fikih dengan kaidah fikih. Intinya bahwa usul fikih itu biasanya berhubungan dengan hujjah, dengan dalil secara langsung. Kaidah fikih berhubungan dengan perbuatan manusia. Makanya kaidah fikih bisa langsung mengetahui hukum dari masalah yang dibahas. Sedangkan usul fikih tidak demikian. Usul fikih itu adalah perantara antara dalil dengan hukumnya. Usul fikih itu perantara antara dalil dengan hukum. Misalnya dalilnya aqimus shalah, dirikanlah salat, ini dalil ya. Hukumnya wajib. Perantaranya kaidah usul fikih, perantaranya di sini untuk sampai ke sini ada perantaranya. Al-amru yaqtadil wujub. Yaqtadi al-wujub. Ya. Perintah salat, dirikanlah salat. Bagaimana bisa sampai pada hukum wajib? Perantaranya adalah usul fikih. Perintah menunjukkan kewajiban. Ya, bisa dipahami dengan baik ya. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan mulai tentang pembahasan hukum ya. Pembahasan apa yang dimaksud dengan hukum-hukum syariat. Kemudian setelah itu kita akan memperdalam tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan hukum syariat. Ada wajib, ada haram,
ada mandub, ada sunnah, ya, ada mubah dan hukum-hukum syariat yang lainnya. Saya ingin menambahi satu faedah yang insyaallah bermanfaat bagi antum semuanya, ya, bahwa ketika kita sudah tahu tentang hakikat dari fikih, hakikat dari ilmu usul fikih, ya, kita dalam mempelajari usul fikih, ya, kita harus sadar dengan hakikat tadi, ya. Harus kita ingat-ingat tentang hakikat usul fikih tersebut. Bahwa usul fikih adalah dasar dari ilmu fikih. Sehingga kalau ada pembahasan-pembahasan di usul fikih yang tidak ada pengaruhnya di ilmu fikih, itu sebenarnya bukan dari usul fikih. Tidak perlu banyak dibahas. Tidak perlu dibahas panjang lebar tentang masalah itu, dilewati saja. Karena ada beberapa masalah yang dibahas di usul fikih, ya. Masalah tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk menelurkan hukum atau menyimpulkan suatu hukum syariat. Kalau kita sudah tahu hakikat usul fikih, bahwa usul fikih sebenarnya adalah digunakan untuk menyimpulkan hukum syariat, dan ternyata masalah tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan atau terhadap penyimpulan suatu hukum syariat, maka itu sebenarnya bukan usul fikih, ya. Silahkan diketahui tapi tidak usah terlalu dibahas panjang lebar di sana, ya. Karena ilmu usul fikih ini sudah melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya, sehingga banyak masalah-masalah yang dimasukkan, ya, dipaksa untuk dimasukkan ke ilmu usul fikih padahal tidak ada hubungannya dengan fikih sama sekali. Maka kalau kita sudah tahu hakikat usul fikih tersebut, ya, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah, maka kalau kita tahu masalah-masalah yang seperti ini, kita tahu bahwa itu bukan dari usul fikih dan kita tinggalkan saja. Kita tahu tidak masalah tapi tidak usah larut dalam masalah tersebut karena faedahnya tidak banyak. Itu hanya sebagai wawasan saja. Tapi pengaruhnya terhadap kemampuan kita untuk menyimpulkan hukum tidak ada. Sehingga lebih baik tidak perlu banyak dibahas, hanya diketahui saja sebagai wawasan. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.